Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan telah menyertai hidup kita sampai saat ini. Karena anugerah Tuhan yang begitu besar buat hidup kita, amin. Haleluya, mari kita datang pada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan di tahun 2020. Saat ini Tuhan, 2021 telah kami mulai Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun tidak mudah Tuhan untuk kami melaluinya Tuhan. Tetapi di dalam Engkau kami diberikan kekuatan. Di dalam Engkau kami diberikan kemenangan ya Tuhan. Karena Engkau terlalu baik buat kami. Engkau Allah yang ajaib buat hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib buat hidup kita. Haleluya. Mari kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari
Saya percaya tahun ini tidak mudah buat kita semua. Buat saudaraku yang saat ini sedang terbeban berat, yang masuk dalam pergumulan, percayalah, saat ini Tuhan ada beserta kita. Tuhan mau kita tetap tenang di hadirat-Nya. Karena di dalam tenang ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Mari saudara, saat ini datang pada Tuhan. Kita tenang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tak
Akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan saudara saat ini, biarlah kita semua boleh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetap diam di hadirat Tuhan. Biar kuasa Tuhan bekerja. Karena saat kita diam, kuasa Tuhan dinyatakan. Kita semua percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Dia tidak pernah lalai dalam hidup kita. Janjinya selalu ditepati. Kami percaya Tuhan. Mari akui di hadapan Tuhan. Mari akui di hadapan Tuhan. Mari akui di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Engkau Allah yang tidak pernah selalu menepati janji-janjinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Nyatakan di hadapan Tuhan, ku percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. lebih lagi, nyatakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Sebab Kau Tuhan, Sebab Kau Tuhan tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sungguh Allah yang tidak pernah gagal. Dalam setiap rencanamu, dalam setiap rancanganmu, itulah yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah Allah, hanya Engkaulah Tuhan kami yang hidup, yang selalu akan kami andalkan, dan selalu kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu lah yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat tahun yang baru. Sungguh kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berkurang sedikit apapun. Penyertaan Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Bahkan semakin bertambah, semakin nyata, semakin dahsyat. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pengurapan-Mu, kuasa-Mu sempurna. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami bawa Indonesia kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya tidak ada satu manapun yang bisa menolong bangsa kami. Hanya Engkau Tuhan yang bisa menolong bangsa kami. Keluar dari pandemi, keluar dari setiap krisis-krisis yang ada. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan yang akan selalu Kau curahkan untuk bangsa kami Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, kami bawakan setiap pergumulan bangsa kami. Saat di hari-hari ini Tuhan, bangsa kami sedang melakukan penyaluran vaksin Tuhan. Kami percaya tangan kuasa-Mu Tuhan turut bekerja dalam setiap vaksinasi yang sedang dilakukan. Biarlah semua boleh berjalan
berjalan dengan baik, dengan campur tangan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, sehingga segala hal-hal yang tidak berkenan, segala kuasa-kuasa rancangan iblis boleh digagalkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menyertai setiap kami, dan kasih anugerah-Mu selalu Kau limpahkan untuk Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami, berkati setiap para menteri jajaran yang ada Tuhan. Biarlah anugerah-Mu semakin berlimpah atas mereka. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami juga berdoa untuk kota Cilegon. Kami bawa kota ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, kota ini selalu hidup dalam anugerah-Mu Tuhan, hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Kota ini selalu dalam pimpinan-Mu, dan kami percaya Tuhan, kota ini selalu diberkati Tuhan. Terlebih umat-Mu yang ada di kota ini, umat-Mu yang ada di kota ini Tuhan, tidak pernah Engkau tinggalkan. Selalu Engkau memegang dengan kekuatan, dan selalu Engkau pegang kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu terulur, tangan-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong setiap umat-Mu yang ada di kota ini, yang selalu percaya, mengandalkan Tuhan, berserah hanya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kesulitan, pergumulan apapun boleh terjadi, yang kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, kami akan melihat kuasa, kami akan melihat mukjizat, kami akan melihat kemenangan. Asal kami percaya, tidak bimbang, tidak ragu, dan tidak pernah mundur sedikit pun iman kami kepada Engkau. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, sungguh Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin jemaat gereja di tempat ini, Bapak Philip di tempat ini, Pak Bona di tempat ini. Selalu Tuhan, berikan mereka roh yang lebih lagi Tuhan, berikan mereka hati yang lebih lagi melayani Engkau, dan berikan mereka kesatuan hati lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, pengurapan-Mu Tuhan atas mereka. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk semua ini, dan kami Tuhan mau persiapkan hati kami, telinga roh kami, hati kami lebih lagi Tuhan, untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, dan boleh berbuah, dan buah itu Tuhan boleh menjadi berkat buat hidup kami, buat orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu lah kekuatan bagi kami, dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dalam ibadah online, dan tanpa terasa kita sudah memasuki minggu kelima di bulan Januari tahun 2021. Saya percaya kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, di minggu ini kami bisa berjumpa kembali dalam ibadah online. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, Engkau yang menyampaikan kebenaran firman bagi kami, urapi hamba-Mu, dengan percaya firman-Mu, pesan-Mu ini Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan kepada setiap umat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan isi hati-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, pada minggu ini saya akan membahas tentang identitas kerajaan Allah. Ya, tema kita di tahun ini, Bapak Gembala kita bilang bahwa kita akan membahas tentang kerajaan Allah. Pada minggu-minggu sebelumnya, Bapak Gembala kita sudah membahas apa itu kerajaan Allah, bagaimana itu kerajaan Allah, dan hari ini kita akan belajar membahas tentang identitas kita sebagai kerajaan Allah. Kita perlu tahu, ya, kita perlu mengerti, sehingga kita bisa bersikap, berpikir sebagaimana identitas kita di dalam kerajaan Allah. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam 2 Samuel 9, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Sebuah cerita yang sangat menarik dari firman Tuhan ini. Di situ dikatakan Daud dan Mefiboset. Ayat pertama, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul
maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkata Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Ya, di situ dikatakan adapun kedua kakinya timpang. Ini sangat menarik dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saya akan bacakan dalam ayatnya yang ke-13. Di situ dikatakan, "Demikianlah Mephiboset yang cacat pada kedua kakinya itu tinggal di Yerusalem dan selalu makan di istana." Ya, jadi ini luar biasa. Mephiboset dia adalah anak dari Yonatan, ya, anak tunggal, cucu dari Saul, raja pertama, raja Israel. Saya percaya harapan Saul dan Yonatan kepada anak ini itu luar biasa, karena mereka pasti berpikir bahwa yang akan meneruskan kerajaan Israel pasti ya nanti pada akhir jatuh kepada Mephiboset. Ya, dan saudara tahu Mephiboset ini adalah masa kecilnya itu masa kecil yang luar biasa. Kalau saudara nanti baca dalam 2 Samuel 4, ya, dia diberikan pengasuh, ya. Saya percaya namanya hidup dalam lingkungan kerajaan, pasti kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang mewah, kehidupan yang senang, ya, kehidupan yang enak, ya. Pokoknya kehidupan yang sangat luar biasa. Tapi apa yang terjadi dalam usia 5 tahun, Mephiboset mengalami sebuah peristiwa yang tidak mengenakan, di mana dia terjatuh, ya. Kalau menurut dalam 2 Samuel 4 tadi dikatakan dia terjatuh karena inang pengasuhnya buru-buru, ya. Karena waktu itu mereka mendengar kabar bahwa Saul, Yonatan, dan semua anak-anak Saul itu kalah dalam peperangan dan mereka tewas dalam medan peperangan. Dan pasti waktu itu mereka pada ketakutan. Karena ketakutan maka inang pengasuhnya ini terburu-buru mengangkat Mephiboset dan tanpa sengaja terjatuh. Dan dari terjatuhnya itu akhirnya mengakibatkan kedua kakinya itu timpang, cacat. Nah, kira-kira begitu ya, cacat. Dan apa yang terjadi? Segala hal impian atau cita-cita, pengharapan dari Mephiboset pada waktu itu menjadi sirna, menjadi
hancur, ya, berantakan. Ya. Sementara arti dari nama Mephiboset pada waktu itu adalah seseorang yang berjuang atau menghalau dewa Baal. Jadi mungkin orang tuanya punya sebuah impian dari nama ini bahwa ketika Mephiboset besar nanti dia adalah seorang pahlawan yang berjuang untuk mengalahkan dewa-dewa kekejian, dewa-dewa Baal yang waktu itu adalah dewa-dewa yang ada di sekitar orang-orang Kanaan, Filistin. Dan harapannya adalah Mephiboset ini menjadi orang yang membawa sebuah keberhasilan, membawa sebuah kemenangan bagi kerajaan Israel. Tapi apa yang terjadi justru Mephiboset bukan membawa keberhasilan, bukan membawa kemenangan. Justru Mephiboset membawa dalam dirinya adalah sebuah rasa malu, ya, rasa tidak berharga. Karena dia dikatakan ketika dia berjumpa dengan Daud, dikatakan, siapakah aku ini selain hanya anjing mati yang tidak berguna, yang tidak berharga. Itulah kehidupan Mephiboset. Kehidupan yang tanpa harapan. Kehidupan yang tanpa impian. Karena kita tahu masa bertumbuhnya Mephiboset pun dia harus numpang di rumah orang. Ya, di rumah seorang yang kaya. Di situ dikatakan bahwa dia menumpang di rumah Makir, ya, Lodebar, daerah Lodebar, ini daerah Filistin, ya. Di situ dikatakan, saya akan bacakan di dalam ayatnya yang kelima. Ya, sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Jadi dia tinggal di sana. Lodebar itu adalah sebuah tempat tanpa pengharapan. Kering, tandus, tanpa pengharapan. Ya. Masa kecil yang pertamanya dia nikmati, masa kecil yang pertamanya dia jalani begitu sukacita, luar biasa, tapi berubah. Ya, menjadi masa kecil yang tanpa pengharapan. Bahkan masa bertumbuhnya pun, masa pubernya pun dia harus menumpang di rumah seorang yang bernama Makir bin Amiel di Lodebar. Di rumah biasa, bukan di istana kerajaan. Sekalipun Makir orang baik hati, dia mau memberikan tumpangan, ya mungkin dia salah seorang yang kaya mungkin di daerah di Lodebar. Tapi tetap Bapak Ibu namanya numpang di rumah orang itu pasti nggak enak. Ya, lebih enak tinggal di rumah sendiri. Mau sebesar apapun rumah orang ketika kita namanya numpang, ya beda kalau kita bertamu, ya datangnya sekali-sekali. Tapi namanya menumpang, itu pasti nggak enak. Nggak nyaman. Tapi itu yang harus dijalani, harus dialami oleh Mephiboset ini. Ya. Itu yang dia alami. Sampai masa dewasanya, masa bertumbuhnya. Bahkan ketika pamannya bernama Ishiboset pun menjadi raja Israel pada waktu itu, tidak mengingat dan tidak mengambil Mephiboset dari Lodebar. Dilupakan, diabaikan, tidak diingat oleh siapapun. Bahkan pamannya sendiri yang bernama Ishiboset tidak mengingat kalau ada keponakannya. Mungkin dia malu kali punya keponakan yang cacat dan timpang, jadi nggak terlalu dipedulikan, nggak terlalu dianggap, kira-kira begitu. Tapi yang luar biasa, inilah cara Tuhan memulihkan. Ya, ketika Daud dia menjadi raja, dia menunjukkan kasihnya kepada keluarga Yonatan. Dan kehidupan Mephiboset dipulihkan, diubahkan. Ya, menjadi kehidupan yang luar biasa. Ya, menjadi kehidupan yang hebat, menjadi kehidupan yang diimpikan oleh banyak orang. Ya, Daud memanggil Ziba waktu itu dan dia berkata, adakah masih keturunan dari keluarga Yonatan, karena aku akan menunjukkan kasihku kepadanya. Dan Ziba, hamba Saul ini mengingat ada Mephiboset, tapi dia cacat, kakinya timpang. Kata Daud, nggak apa-apa, suruh datang kemari. Dan Mephiboset datang ke kerajaan waktu itu. Ya mungkin dia bertanya-tanya dalam hati, apalagi ini? Ya, kenapa saya dipanggil sama raja?
apakah benar-benar keluarga Saul dan Yonatan harus dibasmi, harus dimusnahkan? Dia nggak tahu, dia bertanya-tanya. Ya mungkin dia berpikir, udah waktu saya kecil tidak bahagia, timpang kaki saya. Ya, masa dewasa, masa bertumbuh pun saya harus numpang di rumah orang, nggak ada pengharapan, punya anak juga nggak punya pengharapan, punya keluarga juga nggak ada punya pengharapan, hidup saya cacat, sekarang dipanggil oleh Daud, oleh kerajaan, apakah saya harus dibinasakan, apakah harus dimusnahkan? Mungkin dia bertanya-tanya. Tapi yang luar biasa, ternyata dia mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Daud berkata bahwa akan menunjukkan kasihku oleh karena Yonatan. Dan Mephiboset yang tadinya dikatakan sebagai anjing mati, diangkat menjadi salah satu seorang anak raja, anak kerajaan. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Kehidupannya berubah. Ya, kehidupannya dipulihkan. Yang tadinya dia ditolak, dia diejek, dia diabaikan, dia tidak dipandang, tidak dihormati. Sekalipun orang tahu ini adalah keturunan dari raja, tapi tidak dianggap. Mungkin orang hanya ngejek dia, kamu mah nggak berguna, ya, cacat, ya. Tapi waktu itu, ketika dia dipanggil oleh Daud dalam kerajaannya, kehidupan dipulihkan. Kehidupannya itu dibaharui 180 derajat, dipulihkan kedudukannya dari seorang anjing mati yang tidak berguna menjadi salah seorang anak kerajaan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini dahsyat. Ya. Ini hal yang di luar ekspektasinya Mephiboset. Ya, ini di luar imajinasinya Mephiboset. Tapi itulah yang terjadi, kenyataan yang terjadi oleh kehidupan Mephiboset. Apa yang ingin saya sharekan pada hari ini? Mephiboset itu sebenarnya adalah, ya kalau kita ambil ya, kita tarik sebuah hikmat pembelajaran, ya Mephiboset itu sebenarnya ada perlambangan juga dari hidup kita. Kita dirancang untuk lebih dari pemenang, ya, mengalahkan permasalahan dalam kehidupan, menjadi penakluk, diberkati, dikasih, disayang. Itu memang rancangan yang harusnya kita dapatkan. Betul nggak? Tapi sayang, ada sebuah kepincangan yang tiba-tiba mengubah semuanya. Ya, ada sebuah kecacatan, tanda kutip, yang kita miliki. Ya, mungkin keluarga kita yang pincang, kurang kasih sayang dari orang tua. Kita mungkin sering dibanding-bandingkan sama orang, dibanding-bandingkan dengan kakak, adik, bahwa mereka lebih baik dari kita. Ya, terus mungkin kita melihat papa mama kita nggak pernah rukun, berantem terus. Ya, kepincangan apa lagi? Ya, kepincangan ekonomi dalam keluarga, di mana kita nggak seperti orang lain yang tidak bisa membeli apa-apa. Ya, banyak orang mereka gampang untuk membeli ini, membeli itu, tapi kita nggak bisa. Ya, kita berpikir untuk membeli karena kita nggak punya. Ya, kepincangan karena apa? Minder. Ya, karena kita nggak punya baju bagus, nggak punya baju yang bermerek, nggak punya tas bagus, nggak punya sepatu bagus, nggak punya rumah yang bagus. Atau kita mungkin masih kontrak, ya, kontraktor, kemana-mana ngontrak, belum punya rumah. Sementara orang lain sudah punya rumah, kemana-mana kita mungkin jalan kaki, naik angkot, nggak punya mobil, nggak punya kendaraan. Ya, kepincangan apa lagi? Mungkin kita nggak punya waktu yang banyak seperti teman-teman yang lain. Ya, karena apa? Kita harus bantu keluarga kita, ya, kita harus bantu orang tua kita untuk jualan, untuk cari uang dan sebagainya. Sementara orang-orang lain, teman-teman kita, mereka bisa bermain, mereka bisa beraktivitas seperti ya sewajarnya anak-anak pada umumnya gitu. Ya, kepincangan karena apa lagi? Mungkin salah satu orang tua kita sudah meninggal. Ya, kepincangan dalam apa? Dalam belajar. Ya, sering dalam pelajaran kita dapat nilai jelek mungkin. Dengan anak remaja mungkin sering dapat nilai jelek. Ya,
Terus waktu di sekolah diterangkan sama guru sering nggak ngerti, ya kan gitu kan? Nggak pernah jadi juara kelas, ya kan begitu kan? Sementara orang lain jadi juara kelas, ya. Apalagi kepincangan dalam fisik. Nah ini seringkali kita kita tuh merasa nggak berguna, merasa nggak berharga karena apa? Mungkin hidung kita pesek, ya kan gitu kan? Rambut kita keriting, ya. Apalagi hitam, ya. Dibilang gendut lah, atau dibilang kerempeng lah, kurus lah, ya. Mata kita sipit lah, mata kita belok lah, kan begitu kan? Ya itu kepincangan yang kita alami secara fisik. Ya, kepincangan apalagi kita nggak punya banyak teman, orang nggak ada yang mau bergaul sama kita. Kita seperti seorang diri, orang nggak ada yang senang dengan kita, nggak akrab dengan kita. Kepincangan ini ada dan sering kita alami dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Ya, terkadang hal-hal yang kita hadapi ini, yang kita alami ini membuat kita seperti tanda kutip ya, anjing mati. Tidak berguna, tidak berharga, tidak layak. Kita malu dan sebagainya. Kira-kira itulah yang dialami oleh hidup kita, dan ini tidak jauh berbeda seperti yang dialami oleh Mephibosheth pada waktu itu. Ya, kepincangan yang dia alami. Tapi sadarilah Bapak Ibu bahwa saat ini Bapa di sorga itu ya digambarkan seperti Raja Daud lah ya. Dia memanggil kita untuk datang ke istana di dalam kerajaannya dengan tujuan dia ingin memulihkan keadaan kita. Dia ingin menghapuskan hal-hal yang memalukan dalam hidup kita. Dia ingin hapuskan itu. Dan dia ingin berkata kepada kita bahwa aku akan menunjukkan kasihku kepadamu karena aku melihat kamu itu begitu berharga. Bukan karena bentuk fisik kita, bukan karena apa yang kita miliki, tapi Tuhan katakan kamu itu berharga. Ya, kamu dipanggil ke istana apa adanya. Kamu itu adalah bagian dari kerajaan Allah. Karena apa? Bukan karena kita hebat, bukan karena prestasi kita, tapi karena pengorbanan Yesus Kristus dalam hidup kita. Jadi Bapa memandang kita begitu berharga karena Yesus. Yesus telah memberikan dirinya kepada kita, berkorban bagi kita, dan itu yang membuat kita menjadi berharga. Oleh sebab itu kita harus mengerti bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, ya. Oleh sebab itu kita perlu menyadari dan perlu memahami untuk kita bisa menerima diri kita, untuk kita bisa mengerti betapa berharganya hidup kita, yaitu kita harus belajar untuk mengampuni terlebih dahulu. Menerima diri kita dengan cara mengampuni. Apa yang kita ampuni? Ya ampuni kalau kita ada dalam keluarga yang tidak sempurna. Ampuni kalau ada teman-teman dan guru yang tidak sempurna. Ya. Ampuni saat teman-temanmu tidak seperti yang kamu harapkan. Dan ampuni juga dirimu kalau dirimu tidak semebanggakan seperti yang kamu harapkan. Ini perlu kita pahami. Dan kita mulai menyadari bahwa hanya ada kasih Bapa yang sempurna yang mengasihi kita tanpa syarat apapun keadaan kita. Dan Bapa yang sempurna ini yang sudah mengenal kita sejak dalam kandungan ibu kita. Dia menenun kita dalam kandungan ibu kita dan dia yang menopang menggendong kita sejak dalam kandungan ibu kita. Saat kita lahir, kita sangat berharga baginya. Dan saya mau katakan hanya kasih Bapa yang dapat memenuhkan kekosongan hati kita. Kekosongan hati kita itu nggak bisa diisi dengan apapun juga. Kekayaan, kepandaian, ya, pakaian keren, piala, nama yang baik, keluarga yang bahagia, atau apapun juga nggak bisa. Hanya kasih Bapa yang bisa membuat kita bahagia. Sama seperti Mephibosheth. Ya. Kekayaan apapun itu tidak bisa membuat dia bahagia.
Tapi yang membuat dia bisa bahagia adalah karena Daud memanggil dia, ya. Daud menghargai dia karena Yonatan. Perjanjian dengan Yonatan. Dan mengangkat dia menjadi salah seorang anak raja. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu bahwa hari ini, ya, engkau bukan lagi orang yang tidak berharga, engkau bukan lagi orang yang tidak berguna, tapi engkau adalah seorang yang berharga, berguna, dan engkau adalah anak kerajaan Allah. Apapun masa lalumu, apapun kondisimu, ya, saat ini Bapa mengasihi engkau. Bapa ingin menunjukkan kasih-Nya kepada engkau. Nah, oleh sebab itu kita harus mulai mengerti bagaimana sikap kita setelah kita diangkat, ya, sebagai anak kerajaan Allah. Kita bukan lagi anjing mati. Kita harus memandang diri kita bahwa saya berharga, saya mulia, saya dipandang layak bukan karena apa yang saya capai, tapi karena Kristus. Karena Bapa mengasihi saya karena Kristus. Ya. Karena pribadi Yesus ada dalam diri kita. Karena kita percaya kepada pribadi Yesus. Jadi kita harus berpikir dan bersikap dan berkata sebagai anak kerajaan. Ya. Kita harus mengerti bahwa sekarang kita memiliki kemuliaan, kita memiliki rasa hormat, kita memiliki rasa dihargai, dikasihi, ada otoritas, ada kebaikan. Itu semua adalah karena Tuhan yang memberikannya kepada kita. Bukan karena pencapaian kita, bukan karena usaha kita. Nah, yang ingin saya catat di sini begini, bahwa kamu tidak lagi merasa berharga dengan apa yang kamu pakai. Jadi banyak orang kan merasa dirinya berharga karena dia memakai pakaian yang bermerek. Kalau nggak bermerek dia nggak merasa berharga. Tapi sekarang ini harus diubah pola pikirnya. Kita berharga bukan dengan apa yang kita pakai lagi. Ya, kita mau pakai bermerek atau tidak bermerek, harga kita tidak ditentukan di situ. Tapi harga kita ditentukan oleh kasih Bapa yang sudah memenuhi hidup kita. Oleh karena Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Itu harga kita. Dan kemudian kamu tidak lagi merasa berharga karena kamu banyak uang, prestasi, sukses, dan sebagainya. Karena orang dunia selalu mengukur, ya, banyak uang, prestasi, sukses itu sebuah penghargaan. Salah. Prestasi, sukses, banyak uang itu hanyalah sebuah hasil dari apa yang kamu kerjakan. Jadi nilaimu tidak ditentukan dari situ. Tapi nilaimu ditentukan dari pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nilaimu karena engkau itu dikasihi oleh Bapa. Ya kalau seandainya kamu tidak sukses, tanda kutip ya, kamu tetap berharga di mata Tuhan. Seandainya kamu nggak banyak uang, kamu tetap berharga di mata Tuhan. Sekalipun kamu tidak ada prestasi mungkin, kamu tetap berharga di mata Tuhan. Jadi kekayaan banyak uang itu bukanlah nilai kita. Itu hanyalah sebuah hasil dari apa yang kita kerjakan. Kamu tidak lagi merasa berharga karena kamu cantik, langsing, ganteng, putih, mancung, dan sebagainya. Enggak. Makanya banyak orang hari-hari ini tidak puas dengan tubuhnya. Ya, dia merasa berharga kalau dia langsing. Akhirnya diet mati-matian, saudara. Ya, terus apalagi dia merasa berharga kalau kulitnya putih. Ya, dia belanja krim pemutih sebanyak-banyaknya. Ya kan? Mandi susu biar putih begitu kan. Dia merasa berharga ya kalau dia merasa cantik. Makanya banyak orang hari ini operasi. Ya. Wah, wajahnya jadi operasi. Ya, ininya kurang bengkok lah, kurang lurus lah, hidungnya lah, matanya lah. Pokoknya gimana supaya cantik kayak artis, ya, artis K-pop mungkin orang bilang begitu kan. Ya, mereka operasi karena mereka merasa, oh kalau saya cantik kayak artis AB itu, wah nanti nilai saya berharga, wah saya itu jadi lebih berharga. Saudara, bahwa
apapun bentuk fisikmu, kamu tetap berharga, kamu tetap bernilai. Ya, kamu tetap dikasih oleh Bapa, engkau tetap disayang oleh Tuhan. Ya, mau rambut kita keriting, mau rambut kita lurus, engkau tetap berharga. Bukan di situ letak nilai keberhargaanmu. Ya, kemudian kamu tidak lagi merasa berharga atau layak di hadapan Tuhan karena kamu puasa, doa, rajin ke gereja, dan melakukan ritual rohani lainnya. Nah, banyak orang keliru. Ya. Ingin berusaha berkenan, ingin berusaha berharga di hadapan Tuhan dengan melakukan sesuatu hal ritual rohani. Wah, kalau saya banyak puasa, pasti Tuhan akan menyayangi saya. Pasti Tuhan akan mengasihi saya lebih. Kalau saya banyak doa, pasti Tuhan akan lebih berkenan dibanding sama mereka yang nggak pernah berdoa. Mungkin gitu kan. Ya, kalau saya rajin ke gereja, pasti Tuhan lebih sayang, lebih menghargai saya daripada mereka yang nggak ke gereja. Bukan di situ letak keberhargaan kita. Ya, jadi nilai rasa berharga kita bukan karena apa yang kita bangun dan kita usahakan sendiri. Tapi itu adalah pemberian Allah. Anugerah Tuhan karena Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Yang sudah berkorban bagi kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk membuat kita berharga di mata Tuhan. Saya ulangi. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita berdoa, kita apalagi ya, baca firman, terus apalagi ya, kita beribadah dengan rajin, kita berpuasa, apalagi kita melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang luar biasa, itu bukan untuk mendapatkan rasa berharga tersebut, bukan. Jadi segala sesuatu kita lakukan itu bukan untuk membuat kita berharga di mata Tuhan, tapi itu adalah ekspresi ucapan syukur kita karena kita sudah diangkat jadi anaknya, menjadi bagian dari kerajaannya. Sehingga kita perlu mencerminkan kemuliaan kerajaan Allah tersebut lewat tindakan kita sehari-hari. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk kita merasa berharga di mata Tuhan, tapi itu adalah ekspresi ucapan syukur kita karena kita sudah diangkat menjadi anaknya, menjadi bagian dari kerajaannya. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu mencerminkan kemuliaan kerajaan Allah lewat tindakan kita sehari-hari. Bukan untuk mencari sebuah penghargaan atau nilai di mata Tuhan. Karena sesungguhnya kita sudah berharga, kita sudah bernilai di hadapan Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena pencapaian kita. Semua itu karena Kristus yang sudah berkorban dalam hidup kita. Kita diangkat menjadi anaknya. Kita diangkat menjadi anak kerajaan. Bagian dari kerajaannya. Kalau kita mengerti akan hal ini, maka kita nggak akan pusing dengan penilaian duniawi. Dengan penilaian orang, kita nggak akan pusing. Karena kita mengerti bahwa identitas saya anak Allah. Saya anak kerajaan Allah. Saya tidak perlu harus membuktikan ya bahwa saya berharga, bahwa saya mulia. Tidak perlu membuktikan dengan cara kita mencapai sesuatu, enggak. Tapi kita melakukan sesuatu karena kita sudah mengerti. Saya adalah anak Allah. Saya anggota kerajaan Allah. Karena saya adalah anak, karena saya adalah bagian kerajaan Allah. Maka saya harus melakukan ya apa yang Allah rindukan dalam kehidupan saya. Jadi ingat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan bukan untuk mendapatkan sebuah penghargaan, penilaian supaya dibilang layak di hadapan Tuhan, bukan. Tapi itu adalah ekspresi rasa syukur kita karena kita sudah ditebus, karena kita sudah diampuni, karena kita sudah dipanggil ke istana, karena kita sudah diangkat menjadi anaknya, yang tadinya kita adalah seorang yang tidak berguna, tapi sekarang Tuhan pulihkan kita, karena kita sudah dipanggil dalam kerajaannya, untuk menjadi bagian dari kerajaannya, untuk mencerminkan, untuk mengekspresikan tentang kerajaan Allah itu. Waktu kita mengerti akan hal ini, saya percaya hidup kita akan luar biasa. Ya.
Kita nggak peduli dengan penilaian orang. Karena sesungguhnya nilai kita di hadapan Tuhan itu luar biasa. Ya, nilai kita di hadapan Tuhan itu dahsyat. Kamu seharga dengan pribadi Yesus. Jadi Allah Bapa memandang kamu sebagaimana Allah memandang pribadi Yesus. Betapa berharganya kita, betapa dahsyatnya hidup kita, betapa luar biasanya hidup kita. Jadi banggalah dengan dirimu. Karena Kristus ada di dalam dirimu. Amin. Ayo katakan kiri kanan, katakan. Saya bangga dengan diri saya. Karena saya adalah anak Allah. Saya adalah anak dari kerajaan Allah. Nah, karena kamu adalah anak-anak dari kerajaan Allah. Ayo setiap hari kita mengerti tindakan kita, ucapan kita, pikiran kita mencerminkan kerajaan Allah. Mencerminkan kerajaan Allah. Ya. Jadi mari kita belajar bersama-sama hari-hari ini bahwa hidup kita itu sungguh-sungguh berharga. Hidup kita sungguh-sungguh bernilai. Bukan karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Tapi itu semua pemberian. Itu semua adalah karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita lewat Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban dalam hidup kita. Dan saya percaya, waktu kita mengerti, memandang ini dengan cara yang benar, kita akan berpikirnya berbeda. Bertindaknya pun berbeda. Ya. Apalagi bersikapnya pun pasti berbeda. Karena kita sudah mengerti bahwa nilai kita bukan ditentukan dengan apa yang kita capai, bukan. Ya. Tapi nilai kita sudah Tuhan berikan ya karena Kristus. Jadi ayo, apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu karena ekspresi rasa syukur kita kepada Tuhan. Ekspresi rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Hamba menyadari bahwa hamba terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Allah yang sanggup menerjemahkan, memberikan pengertian dari kebenaran firman yang disampaikan pada hari ini. Tuhan, aku berdoa biar umat-Mu memiliki pengertian yang benar tentang identitas mereka di dalam kerajaan Allah. Bahwa sesungguhnya mereka berharga dan bernilai, bukan karena apa yang mereka capai, bukan karena prestasi, bukan karena uang, bukan karena sebuah usaha mereka, tapi semua karena pemberian dan anugerah Tuhan. Oleh karena Kristus Yesus yang sudah mati berkorban bagi kami, sehingga hidup kami menjadi berharga. Dan kami bersyukur untuk hal itu. Sebab itu apapun yang ingin kami lakukan, apapun yang ingin kami kerjakan, biarlah itu merupakan sebuah ekspresi rasa syukur kami kepada Tuhan. Ketika kami berdoa, ketika kami membaca firman, ketika kami beribadah, melakukan hal-hal yang bersifat rohani, melakukan kebaikan, bekerja, apapun itu Tuhan. Apapun yang kami lakukan itulah ekspresi kami, rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena kami harus mencerminkan tentang kerajaan Allah di dunia ini. Dan kiranya Engkau yang membuat kami berhasil, kiranya Engkau yang membuat kami bisa sukses, kiranya Engkau yang membuat kami bisa melewati semua masalah, mengalami kemenangan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang akan menolong memimpin kami hari-hari ini. Terima kasih Bapa buat hari ini kami ucap syukur. Aku berdoa kalau ada umat-Mu yang sakit, kiranya Engkau yang menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang memulihkan mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada umat-Mu yang terikat, dibebaskan di dalam nama Yesus. Ada yang terikat dengan ketakutan Tuhan, dilepaskan dalam nama Yesus. Aku berdoa, biar kiranya damai sejahtera Allah turun bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu melingkupi umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, keluarga demi keluarga. Berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mau mengakhiri ibadah kami dan kami mengangkat tangan kami menerima
Kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Kiranya menyertai kita mulai hari ini, Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.